Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tang Wutong menutup mulutnya dan tertawa. Dia berkata, sepertinya dia masih membencimu. Huo Yuha menghela nafas dan berkata, ini juga masalah untuk menjadi terlalu tampan. Apakah kamu sangat bangga denganku? Tang Wutong memelintir bibirnya dan menjawab, kurasa tidak. Ketika aku berpakaian seperti seorang pria saat itu, gimana dirimu? Kenapa aku tidak bisa melihat ketamananmu? Huo Yuhao terkekeh menjawab, apakah seorang pria tampan hanya bisa dinilai oleh seorang wanita? Kecantikan nomor satu di dunia ini telah memilihku dan menjadi istriku. Bukankah ini berarti aku pria paling tampan di dunia ini? Tang Wutong memutar matanya dan ingin membalas, tetapi dia tidak bisa benar-benar membantah. Sejak kapan kamu menjadi begitu berkulit tebal? Huo Yuha menghela nafas dan berkata, aku disiksa oleh segelmu setiap hari. Jika aku tidak cukup berkulit tebal, aku akan menjadi cacat sekarang. Bukankah begitu? Tang Wutong tertawa dan berkata, berhentilah bertingkah menyedihkan. Ayo cepat pergi dan tidak membuat Penatu Asuhan dan yang lainnya menunggu kita. Ketika Tang Wutong dan Huo Yuha berjalan ke Pavilion Dewa Laut, meja panjang di aula utama Pavilion Dewa Laut sudah sepenuhnya diduduki. Selain Huo Yuhao, anggota Pavilion Dewa Laut hadir. Bebe juga selangkah lebih maju darinya. Penatu Asuhan ada di kursi utama. Sepertinya penampilannya tidak berubah sama sekali, namun Huo Yuhao masih bisa merasakan sesuatu yang berbeda tentangnya. Dibandingkan sebelumnya, auranya tampak jauh lebih lembut dan lebih tenang. Tidak ada kekuatan jiwa atau gelombang spiritual yang dapat dirasakan darinya. Dia tampak seperti orang tua biasa, bahkan matanya tampak biasa saja, namun matanya tidak bisa begitu jelas jika dia hanya orang tua biasa. Kamu di sini, ayo duduk. Wutong, duduklah juga. Penatu Asuhan tersenyum ketika dia mengangguk pada Huo Yuhao dan Tang Wutong. Baru sekarang Huo Yuhao menyadari bahwa ada 2 kursi kosong. Ternyata ada kursi tambahan di samping kursinya. Penting untuk mengetahui bahwa meja bundar mewakili Pavilion Dewa Laut. Meskipun itu hanya tampak seperti meja biasa, hanya anggota Pavilion Dewa Laut yang cocok untuk duduk di sekitar meja ini. Bebe dan Huo Yuhao adalah 2 murid dari Sekte Tang yang juga merupakan bagian dari Pavilion Dewa Laut. Bebe mewakili Sekte Tang, sementara Huo Yuhao mendapatkan posisinya karena kontribusinya pada akademi. Bagaimana dengan Tang Wutong? Apa artinya dia punya kursi hari ini? Apakah itu berarti bahwa Sekte Tang memiliki anggota lain di Pavilion Dewa Laut? Karena Tang Wutong telah mengembalikan ingatannya dia secara alami kembali ke Sekte Tang, dia adalah anggota dari 7 Master Strike. Huo Yuhao merasa aneh secara alami. Tang Wutong memiliki perasaan yang sama, namun keduanya dengan cepat duduk. Mereka sudah terlambat. Karena itu mereka tidak berani membuang waktu. Semua orang lebih jauh. Penatu Asuhan memandang Huo Yuhao dan Tang Wutong dan berkata, apakah kalian berdua tidak merasa aneh? Sebenarnya tidak ada yang merasa aneh. Itu pil keberuntungan Qian Kun sudah cukup untuk mendapatkan Sekte Tang kursi lain di sini. Selain itu, Sekte Tang telah semakin kuat hari demi hari selama beberapa tahun terakhir. Sekte ini melengkapi akademi. Memang benar bahwa kami meningkatkan jumlah alokasi kursi untuk sekte itu. Wutong, kamu adalah anggota pertama dari Sekte Tang yang menjadi Feng Hao Doulo. Kamu akan mengambil kursi ini sementara waktu. Jika dia menebak sebelumnya, Huo Yuhao bisa mengkonfirmasinya sekarang. Dia segera berkata dengan terkejut, Penatu Asuhan, apakah Anda berhasil? Penatu Asuhan tersenyum dan ada pandangan yang nyaman di matanya. Dia menjawab, aku akhirnya mengatasi tahap terakhir. Itu tidak mudah. Kemacetan ini telah menggangguku selama bertahun-tahun. Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa lama aku terjebak, namun aku telah belajar banyak hal dari pengalaman ini. Ini adalah langkah surga. Tidak heran itu sangat sulit. Huo Yuhao sangat senang. Selamat Penatu Asuhan. Penatu Asuhan melambaikan tangannya dan berkata, aku merasa sedikit menyesal ketika aku memikirkannya. Pil ajaib seperti itu, pil keberuntungan Qian Kun, tidak boleh disia-siakan untuk orang tua sepertiku. Itu harus diberikan kepada orang-orang muda seperti kalian berdua. Baiklah, aku tidak akan memikirkan ini. Kita akan sampai ke topik utama kita. Sebelum kalian berdua datang, kami sudah memilih
dan memutuskan bahwa kursi baru akan diberikan kepada Sekte Tang. Terlepas dari kamu, kami sudah sepakat tentang itu. Melalui pemungutan suara, mari kita bahas topik diskusi kita. Wo Yuhao sangat senang. Dia mengalihkan pandangannya ke Yan Shaoze dan Shanlin keduanya juga tampak jauh lebih bersemangat. Mereka juga mendapatkan banyak manfaat dari lebih dari 1 tahun kultivasi tertutup. Mengingat kultivasi asli Yan Shaoze dan Shanlin peningkatan hanya 1 peringkat dalam kultivasi mereka masih merupakan peningkatan besar. Pada tingkat World Transcendent, 1 peringkat adalah 1 tingkat keseluruhan. Penatua Sun berkata, Kekaisaran Ryu tidak bergerak selama 2 tahun terakhir. Mereka sangat pendiam. Aku agak takut, namun mereka telah menyegel semua informasi bahkan lebih erat dari sebelumnya. Hampir semua perbatasan mereka ditutup dengan alat pengintai jiwa. 3 kekaisaran asli dari benua Doulo telah kehabisan semua cara yang mereka miliki, tapi mereka belum mendapatkan informasi konkret. Su Tianran sangat ambisius. Kecacatannya juga membuatnya menjadi pahlawan. Belum lama ini, duta besar dari 3 kekaisaran datang bersama dan mengundang kita untuk bergabung dengan mereka dalam sebuah misi. Mereka tidak mengungkapkan rinciannya, tetapi mereka mengatakan itu ditargetkan pada kota bercahaya Kekaisaran Ryu. Mereka berharap kita dapat mengirim seseorang yang kuat untuk bergabung dengan mereka semuanya. Tolong katakan padaku apa yang kalian pikirkan. Dekan Shalina berkata, Penatua Swan, apa tujuan mereka? Penatua Swan berkata, bunuh Su Tianran. Alasan mereka juga sangat bagus. Su Tianran baru saja menggantikan tahta itu, tapi dia sudah menyerang kekaisaran lain. Dia juga mencapai hasil luar biasa. Jika Yu Hao tidak membantu kekaisaran Starlo mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdo, aku khawatir masalah yang lebih besar akan muncul. Selanjutnya, posisi Su Tianran di kekaisaran Ryu juga telah stabil melalui perang ini. Dia telah menyingkirkan semua musuhnya, termasuk saudara-saudaranya yang bertarung bersamanya. Untuk posisi kaisar, dia sangat brutal, tapi dia efektif. Dia secara agresif mengembangkan alat jiwa yang ofensif, dan itu sangat mengerikan. Kita telah mengumpulkan kekuatan kita selama 2 tahun terakhir, tapi Kekaisaran Ryu telah melakukan hal yang sama. Aku percaya mereka akan menyerang di semua lini lagi di masa depan. Kali ini mereka akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan kita akan lebih sulit melawan mereka. Penatua Swan berhenti sejenak ketika dia berbicara sampai di sini. Kemudian dia berkata, dari rencana pembunuhan ini, kita dapat mengatakan bahwa ketiga kekaisaran juga telah mendeteksi bahaya yang sedang terjadi. Inilah sebabnya mereka memutuskan untuk bergerak. Membunuh Su Tianran tidak akan mudah. Dia pasti akan dikelilingi oleh individu yang kuat, namun misi ini telah digerakkan. Itu tidak bisa dihentikan lagi. Tidak banyak orang akan terlibat, tapi mereka semua sangat kuat. Mereka tidak datang ke sini dengan keyakinan bahwa kita pasti akan membantu mereka. Bagaimanapun, kita masih merupakan kekuatan netral. Karena tidak ada perang, mereka hanya berharap untuk meminjam 1 orang dari kita. Meminjam? Semua anggota Pavilion Dewa Laut terkejut ketika mereka mendengar kata meminjam. Mereka di sini untuk meminjam 1 orang. Siapa orang itu? Hanya Wo Yuhao yang menunjukkan senyum pahit ketika dia mendengar kata-kata Penatua Swan. Sisanya tidak bisa menebak, tapi bagaimana mungkin dia tidak? Memang tidak baik menjadi terlalu terkenal. Meskipun dia sangat terkenal di antara para Master Roh biasa, dia jarang muncul. Namun siapa yang tidak tahu seberapa efektif dia? Tanpa pengintaian dan bantuannya, Kekaisaran Starlo tidak akan mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdo itu. Juga penetrasi yang sangat melemahkan pasukan garis depan dari Kekaisaran Ryu. Tanpa menyebutkan sisanya, penyembunyian dan kemampuannya untuk melawan alat-alat jiwa pengintaian udara sangat dihormati oleh 3 kekaisaran. Wo Yuhao menebaknya, begitu pula Bebe dan Tang Wutong. Sejujurnya Wo Yuhao tidak ingin pergi saat ini. Dia terjebak di peringkat 89. Sudah hampir 1 tahun dia telah bekerja sangat keras untuk mencoba mencapai peringkat berikutnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Selanjutnya Tang Wutong kembali di sisinya. Dia sudah mulai menyukai kehidupan yang damai ini selama 2 tahun terakhir. Dia benar-benar tidak ingin mengambil resiko sekarang karena dia memiliki orang yang dia cintai di sisinya. Penatua Swan mengalihkan perhatiannya ke Wo Yuhao. Yuhao, katakan padaku apa pendapatmu? Wo Yuhao menunduk dan berkata, jika akademi ingin aku pergi, aku akan pergi. Aku akan mendengarkan instruksi dari akademi. Penatua Swan tersenyum dan berkata, tidakkah kamu biasanya
Suka menyiksa diri sendiri, mengapa kamu terlihat begitu dipaksa sekarang? Wo Yuhao mengangkat kepalanya dan tampak tenang lagi. Dia tersenyum dan menjawab, aku tidak. Namun Penatua Suan, dapatkah Anda mempertimbangkan ini sebagai ujian kelulusanku jika aku pergi kali ini? Dia tidak melupakan ujian kelulusannya. Dia sudah menghasilkan 2 peluru meriam jiwa stasiun kelas 9 untuk akademik. Adapun untuk menantang Dekan Yan Shaoze, dia tidak melakukannya karena dia berkultivasi tertutup. Namun 2 dari 3 tahun yang diberikan akademi kepadanya telah berlalu. Awalnya Wo Yuhao ingin menjadi Feng Hao Dolo terlebih dahulu sebelum menantang Yan Shaoze bersama dengan Tang Wutong. Jika itu terjadi, dia akan lebih percaya diri, namun sepertinya dia tidak bisa melakukannya sebelum menyelesaikan misi ini. Penatua Suan mengangguk dan berkata, baiklah, misi ini cukup tangguh. Kita akan menggunakannya sebagai ujian kelulusanmu. Aku juga bisa berjanji kepadamu bahwa kamu tidak perlu menantang Yan Shaoze setelah kamu menyelesaikan misi ini. Itu berarti kamu cukup berkualitas untuk lulus. Setelah mendengar kata-kata Penatua Suan, ekspresi semua orang berubah aneh. Tes kelulusan Wo Yuhao bisa menjadi yang paling sulit dalam sejarah akademik. Setidaknya tidak ada yang pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Wo Yuhao mengangguk dan menjawab, baiklah, aku akan pergi untuk misi ini. Kalau begitu, Penatua Suan, aku akan pergi bersamanya. Tang Wutong berkata tanpa ragu. Wo Yuhao menoleh untuk menatapnya dan menggelengkan kepalanya dengan serius. Dia bisa mengambil resiko, tetapi dia tidak akan membawa Tang Wutong bersamanya dalam misi berbahaya ini. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan bertarungnya jauh lebih besar dengan dia di sekitarnya, itu bukan sesuatu yang dia inginkan. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatannya. Tang Wutong juga menatapnya dan tersenyum. Dia berkata, jika kamu tidak membiarkanku pergi, aku akan bermain petak umpet denganmu lagi. Apakah kamu pikir lebih baik bagiku untuk tetap berada di sisimu dan dilindungi olehmu, atau bagiku untuk pergi dan kamu tidak dapat menemukanku ketika kamu kembali? Ini kata-katanya mengejutkan Wo Yuhao. Dia tidak mungkin menanggung resiko kehilangan dia lagi. Tiba-tiba ada senyum pahit di wajahnya. Tang Wutong berkata dengan serius, aku tidak berusaha menakutimu. Aku sedang memikirkan cara untuk membawa ayahku ke sini untuk melihatmu. Jika kamu pergi dan ayahku datang, dia akan bersikeras pergi bersamaku. Aku tidak bisa menolaknya. Inilah sebabnya aku hanya bisa mengikutimu untuk memastikan bahwa kita selalu bersama. Wo Yuhao tidak bisa mengatakan apapun dan hanya tertawa ketir. Kamu bisa mengikutiku, tapi kamu harus mendengarkanku. Ekspresi Tang Wutong menjadi lebih lembut dan dia memeluk lengannya dan berkata, sejak kapan aku tidak mematuhimu? Wo Yuhao memerah, bukan karena dia mudah malu, itu karena ini adalah konferensi di Pavilion Bawah Laut. Mereka harus menjadi pasangan pertama yang melakukan ini di Pavilion Bawah Laut. BB menahan tawa dan menundukkan kepalanya. Para tetua tidak memiliki keraguan dan hanya mulai tertawa. Penatua Suan tersenyum. Orang-orang muda memang lebih energik. Baiklah, kita akan melakukannya dengan cara ini. Yuhao dan Wutong akan pergi. Yuhao akan menjadi pemimpin jika Wutong tidak mendengarkanmu. Aku memberimu izin untuk memukul pantatnya. Kali ini Tang Wutong adalah orang yang memerah. Dia mengeluh, Penatua Suan, Anda mengajarinya hal yang salah. Penatua Suan tertawa dan berkata, aku selalu seperti ini. Kamu seharusnya tahu ketika pertama kali bertemu denganku. Bukankah dia benar ketika mereka pertama kali bertemu dengannya, dia adalah seorang pemabuk dan minum. Dia selalu makan stik ayam. Bibi berkata, Penatua Suan, haruskah Sekte Tang mengirim beberapa orang lagi untuk mengikuti Wo Yuhao dan Wutong? Aku masih sedikit khawatir. Kekaisaran Liu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.